Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Kali ini kita balik lagi di podcast Ramadan. Kalau kemarin kita di edisi pertama kita udah bahas ibadah sama dengan self healing. Di kedua kita udah bahas tentang indahnya panggilan ke Baitullah. Dan sekarang podcast yang ketiga kita akan membahas fenomena buka bersama. Yang pastinya Bapak Ibu juga udah sering lah ya, kita ada bukber yuk sama ini, sama grup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, profesor, doktor, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan memantik nih diskusi antara milenial dan Gen Z tentang bukber itu penting atau enggak sih gitu. Langsung aja, podcast kali ini aku ditemenin sama Mbak Devia dan Mbak Asri. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Masih lancar lah ya. Belum datang tamu-tamunya belum? Belum. Udah lewat. Oh ya, Beda ini udah puasa hari ke berapa ya berarti? Hari ke 21 ya? Nah, tadi aku udah opening nih soal bukber gitu ya. Kalau dari kita general dulu aja nih ya. Kalau dari Mbak Asrin dan juga Mbak Devia, pandangan tentang bukber tuh kayak kegiatan apa sih sebenarnya bukber tuh, dan maksudnya penting gak sih buat dilakuin gitu? Dari Iya, dari Mbak Asrin dulu deh. Oke. Gitu. Kalau menurut aku sih bukber tuh penting nggak penting sih Mas, Oke. sebenarnya. Kan kalau misalkan dari syariat emang nggak ada pertama itu. Betul. Tapi kalau misalkan dari segi budaya, kita kan emang sering ada acara itu ya gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke milih-milih sih. Aku bukbernya sama siapa gitu. Oke, biasanya sama circle yang mana, Mbak? Yang pasti kita kan nggak mau buang-buang energi ya. Betul. Dan juga waktu Betul. gitu. Jadi paling sama circle-circle yang masih, Masih dekat lah dekat ya. ya, masih get in touch lah gitu. Oke, kalau Mbak Devia gimana? sama sih Mas, Sama penting ya? nggak penting Mas Ibnu. Cuma untuk saat ini sepertinya momen kebersamaan itu penting untuk menjaga silaturahmi tetap. Iya, tapi kalau aku sendiri sih ya sama sih sebenarnya, penting nggak penting gitu ya. Kadang ngerasa, aduh penting tapi kadang nggak penting gitu kan. Tapi kayak mau ketemu, biasanya yang ngajakin tuh teman-teman dari TK, SD sampai ke SMA gitu kan. Nah kadang tuh apalagi sama teman-teman SMP atau SMA mungkin udah lama juga kan nggak ketemu gitu kan, kayak canggung juga. Nah aku kadang tuh suka ketemu yang kayak karena kita canggung akhirnya jadi kayak apa ya, jadi kayak flexing pernah nemu gitu gak sih, kayak bukber kayak belajar, hai lihat gue udah jadi seseorang gitu kan. Betul. Gitu. Pernah nemuin yang kayak gitu juga gak sih Mbak? Pernah banget. Aku dulu ya. Kalau apa namanya, dulu tuh waktu itu diajak bukber SD sih kalau aku. Oh my god, Kan SD kayak berarti. lama nih, ini first time bukber SD ya. Aku lama banget nih kan nggak pernah ketemu gitu. Terus akhirnya ya udah deh, give it a try lah. Aku ikut gitu. Tapi ya itu pas datang pada flexi gitu. Atau kayak, oh sekarang di mana, lagi sibuk apa? Which is not a wrong question, tapi nggak nyaman aja gitu. Jadinya kan kita pasti berasa ya, orang nanyanya tulus mau tahu atau tulus karena nanyanya tuh mau flexing gitu. Itu sih. Terus nextnya pas diajak lagi aku udah nggak mau gitu. Karena kayak ngapain sih, kan udah ada lihat di Instagram nggak sih Betul gitu kan, kita sekali. sibuk apa gitu Follow kan. makanya. Ada di bawah sini makanya. Kalau Mbak Devia gimana, pernah nemu juga? Ada, pasti ada momen itu. Cuma benar kita harus pilih siapa yang ngajak sih Mas Ibnu gitu. Maksudnya circle yang bikin kita nyaman, aku pasti akan join. Datang gitu ya. Gitu. Untuk menghindari hal-hal yang nggak aku Yang kayak inginkan. gitu. Kalau aku malah pernahnya aku jadi kayak, karena kalau tadi Mbak Asri kan besokannya udah nggak mau lagi. Kalau justru aku ketika di tahun kemarinnya aku digituin terus aku belum bisa jawab aku siapa. Nah setelah Lebaran tuh aku kayak, gue harus jadi siapa gitu kan. Comeback stronger. Comeback Stronger, stronger. gila. Jadi begitu ketemu lagi langsung kayak, sekarang sibuk apa? Sibuk banget. Jadi kayak, sibuk apa? Sibuk banget deh, presiden kalah gitu kan.
Berarti positif ya Mas Ibnu jadi dapat Jadi termotivasi, bener kan? Keren sih. Karena ya biar kita apa sih namanya kayak kita hajar lagi gitu kan, lihat dia Betul, betul. diem. Jadi motivasi ya. Motivasi Wah, bener. keren sih. Lo lihat gue ada di mana? Di sini aja sih. Berarti harus dicontoh sih Mas. Kayaknya nanti nextnya saya gitu. Agar gitu ya. Ya ampun. Kamu udah jadi apa? Oh, udah jadi. Apa? Di Imara nih, udah jadi. Umbi. Iya kan, Umbi. Apa? Ya, mau tahu sibuk gue apa? Ya udah kayak Fanfasui aja gitu ya. Lo kalau mau tahu gue sibuk makanya nikah gitu kan. Iya, ada rencana gitu. Ada rencana Kan belum ada. sales kan, iya. Jadi prospek semua itu yang di bukber. Belum ada venue, ke tempat gue aja. Iya, cincai lah harga teman. Ya teman. Ya ampun. Tapi pernah punya ini nggak? Momen bukber paling menarik, paling berkesan. Itu udah lama sih Mas Ibnu. Itu setelah lulus kuliah waktu itu kita bukber di salah satu resto di Margonda gitu ya. Oke. Nah itu kegiatannya padat banget padahal itu dadakan kita settingnya gitu. Waktu itu kayaknya gadget juga udah mulai udah enak lah informasinya. Kalau zaman dulu kan mungkin kita belum banyak yang belum punya banyak, iya. gadget. Nah itu informasinya udah menyeluruh, jadi enak banget komunikasinya. Terus setelah buka puasa kita sholat bareng, abis itu nggak tarawih sih Mas. Tapi kita lanjut karaoke sama nonton di hari yang sama. Wow, Itu padat jadi ya. berkesannya itu. Karena activity-nya banyak, dari makan, taruhlah bisa buka puasa 8.15, makan 1 jam udah jam 7, jam 7, karaoke dulu apa nonton dulu? Nonton dulu. Nonton, taruhlah 2 jam, jam 7, 8, 9. Karaoke berapa jam tuh? Karaoke 2 jam. 2 jam, 10, 11 dong. Wah, Bener, makanya aku mantap bilang kayak sih. itu yang paling teringat di aku sih. Iya, karena activity-nya tuh dari jam 6 sampai hampir jam 12 malam tuh. Nyampe rumah kalau boleh tahu jam berapa, Mbak? Jam 12. Kiyopanya. 6 jam tuh ya. Bener. Untungnya Sama deket jalan lagi. Iya, benar-benar. Maaf banget jadi nggak terawih. Maaf banget. Ini bisa di-cut Ya, pas nggak terawih. sekali-kali nggak terawih. Iya, harusnya terawih. Bisa sendiri. Bisa sendiri di rumah, benar. Iya, Ya, benar. semoga nyampe rumah langsung terawih nggak sih, Mbak? Iya. Enggak terawih di masjid Di gitu. masjid, gitu kan. Terawihnya di rumah. Kalau Mbak Asfi gimana, udah ingat? Udah inget. Aku buka bersama paling berkesan itu adalah buka bersama pas aku pertama kali masuk SMA. Oh, oke. Jadi itu tuh kan kita baru kenal satu sama lain kan. Tapi aku tuh dapet kesan asik gitu loh untungnya. Orangnya tuh kayak guyup gitu. Iya. Jadi aku waktu itu dapet kedapatan tugas, kan kita bagi-bagi tugas gitu kan. Terus aku dapat tugas buat mesan box gitu untuk buka puasa bersamanya. nasi box Kita gitu pesan ya? KFC waktu itu. Aku pergi sama satu orang lah, ada teman aku namanya A gitu misalnya. Tapi dia tuh ternyata lemah banget sama ayam. Ibaratnya kayak si Ipin. Tahu nggak kalau di Ipin tuh Berarti- Ipinnya kan lemah banget sama ayam. Nah dia tuh kayak gitu. Terus kayak sering gue mau banget bantuin lu tapi kayaknya gue nggak bisa gitu. Tapi terus habis itu aku nggak tahu ya ini tuh alasan yang make sense atau enggak, tapi pada saat itu aku merasa itu make sense gitu loh. Oke. Jadi akhirnya aku nyari orang lain untuk itu gitu. Terus habis itu buka bersama selanjutnya sama teman SMA itu berkesan semua sih. Berkesan semua Iya, ya. dari Ibarat kayak pertama itu sampai selanjutnya terus berkesan karena emang aku kan kelasnya nggak dikocok kan. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh kelas 3 gitu terus sama ya. sama terus gitu. Ayam gue. Iya kayak FC. Iya sih. Nanti ini ditut gitu ya. Maaf banget kalau ada brand ayam goreng Joji. Joji. Saat itu kayaknya Joji belum lahir. Oh, belum ada ya? Iya, ya bener ya. Ya Allah. Kalau Gitu. aku sih paling berkesan tuh karena ya hampir mirip sama Mbak Dev. Jadi aku tuh activity-nya itu bukber OSIS SMA aku. Jadi itu pas kita lagi kuliah lah ya. Aku kan kebetulan kuliahnya juga nggak di Bogor gitu kan. Kebenaran aku pulang, kita adain bukbernya tuh ya udah kita ngumpulin beberapa, kita kayak patungan gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya kekumpul cukup lumayan gede banget setelah kita patungan. Akhirnya kita bikin takjil, jadi kita tuh udah ngumpul dari jam 3, terus udah persiapan jam 4 sampai setengah 5 tuh, sampai jam 5 deh kayaknya. Kita tuh bagi-bagi takjil dulu di sekitaran Bogor.
Setelah dari situ kita buka puasa di rumah temanku. Nah, setelah buka puasa, aduh ini lagi setelah buka puasa, apa namanya, kita tarawih bareng di rumahnya temanku ini. Kebetulan dia emang orang tuanya tuh lagi keluar kota, jadi rumahnya kosong kan. Terus kayak gitu, karena dulu tuh OSIS di zaman SMA aku tuh sibuk semua. Kita yang sekolah iya tapi ngurusin OSIS juga iya. Jadi kita nggak pernah ikut yang namanya sahur on the road. Jadi aktivitinya setelah setelah apa namanya, sholat taraweh, setelah taraweh bareng kita masih makan, ngumpul, main apa segala macam, nggak tidur sampai jam 3. Kita sahur on the road. Sahur on the roadnya bukan yang kayak kalau orang-orang kan bagi-bagi makan sahur ya, enggak, tapi kita ke warteg sih sebenarnya. Yang kalian yang makan gitu, Iya, bukan idealnya bagian kan bukan makanan. bukan ini gitu kan. Jadi yaudah kita ke warteg bareng-bareng. Yang wartegnya tuh kebetulan rumah temanku deket SMA aku kan rumahnya. Jadi kita tuh warteg kebetulan, dan warteg ini terkenal banget di kalangan di SMA aku. Jadi dan kebetulan juga dia buka sampai pagi. Ya udahlah kita nyawer di sana. Tapi kayaknya kalau OSIS SMA tuh lebih guyup sih. Guyup banget sih, sumpah. Di kampus di SMA aku juga gitu. Dan kita tuh akhirnya dari situ tercetuslah kita bikin reuni setiap tahun. Itu tuh dibikin per sekbid gitu loh. Jadi kayak dari sekbid ini ntar tahun ini, ntar dikocok lagi tahun depan siapa yang apa namanya hostnya gitu kan. Itu sampai ibaratnya 10 sekbid ya. 11 lah sama dewan hariannya. Jadi kita 11 tahun ke depan ya sampai 2030 tuh kita masih ada agenda reunian. Oh, Jadi, tapi itu antar angkatan apa sama angkatan? seangkatan kita aja. Oh. Iya, seangkatan aja. Jadi kayak ini sampai 2030 tuh kita masih punya nih agenda reunian. Itu sih asiknya. Iri banget, aku juga pengen. Tapi sekarang begitu udah masuk ke yang sekarang tuh justru malah jadi yang karena udah ada yang nikah, udah ada yang punya anak 2. Jadi yang kayak aduh susah lagi bagi waktunya. Jadi makin kesini makin tua tuh makin sempit waktunya. Gitu sih. Oh, semakin tua, kita sama gak sih? Iya lagi. Iya sama gak sih? Sama. Oh, ada yang anak kedua. Iya temenku ada. Oh, oke. Harusnya temanku sih mas. Harusnya temanku sih. Nggak apa-apa. Iya itu benar. Iya Kayaknya sih, waktunya semakin sempit. Iya benar, susah benar. ngatur Makin susah waktunya. ngaturnya. Dan Liburnya nggak sama. iya, dan temenku yang itu tuh kalau beberapa kali kita ada bukber kemarin, ya sambil kan ini anak keduanya baru lahir, ya baru 3 bulan lah ya. Dia sambil masih pumping gitu loh. Kayak jadi sambil bawa anaknya, sambil nge-pumping sama suaminya juga ikut. Belum merasakan kehidupan nggak sih pas libur kayak. Tapi aku belum tertarik. Nih, aku lagi ke prospek loh, kayak di Imara tuh mas, kita punya gimana-mana ke prospek nikahnya hari kayak gitu. Senin gitu ya, biar lebih murah gitu kan. Ya ampun. Oke deh. Nah, aku mau masuk nih ke perspektif ya antara milenial dan Gen Z. Mungkin ke perspektifnya milenial nih yang diwakili sama Mbak Dev gitu ya. Nah, tadi kan aku udah tanya nih ya, bukber tuh penting gak sih menurut Mbak Dev gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku tanya lagi secara manfaat sosial dan emosional yang bisa didapetin tuh kayak gimana sih dari acara bukber? Jadi aku bilang penting gak penting, tapi sepertinya untuk manfaat emosionalnya penting Mas Ibnu. Pertama menjaga silaturahmi Betul. dengan rekan kerja gitu ya. Terus juga refreshing momen gitu kan, kalau kita sambil buka bersama sambil makan bisa lebih santai, ngalir untuk ngobrol apapun gitu. Yang pasti nggak terkait pekerjaan ya Mas. Dikira kayak, iya kalau ada acara ke FSI aja. Oh ya kalau itu tetap sih, tetap. ya, prospek gitu, Baiklah. tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis. Kita ada target revenue ya, masih gitu. Jadi gitu Tolong. sih. Ya semoga overachieve ya Mbak Dev ya. Amin. Terima kasih Mas Ibnu doanya. Gitu sih. Dan mengurangi jarak aja yang mungkin kita tadinya sempat canggung sama teman, sahabat, rekan kerja gitu. Jadi bisa mengakrabkan kembali. Itu Iya sih. Sambil ngobrol sambil makan kayak gimana kabarnya gitu kan. Terus biasanya sambil ini gak sih nostalgia gitu gak sih? Dulu tuh lo begini loh gitu gak sih? Betul. Nostalgia dengan sahabat lama.
Tapi kalau menurut Mbak Dev, gimana ya? Mungkin cara menghindari bukber sebagai media kita, apa namanya, flexing itu menurut Mbak Dev gimana? Kayaknya yang pertama kita pilih siapa yang ngajak dulu sih Mas. Itu ya, siapa pilih yang ngajak, Ya terus pasti kan kita juga banyak undangan nih, pede banget sih banyak undangan. Pasti yang undang ada Sibuk beberapa tuh. gitu. Iya. Nah nggak didatengin semua gitu Mas. Yang menurut aku ini tujuannya memang baik, ke arah yang positif, kayaknya aku ikut gitu untuk menghindari itu. menghindari flexing itu ya, benar. Kan sebenarnya kita bisa lihat kan siapa yang ngajak nanti kayaknya arahnya kemana nih. Iya, benar. Gitu. Oh ini yang silaturahmi yang kita udah lama banget nggak ketemu, nggak berjumpa, Iya. nggak bertukar kabar. Oh ya udah deh aku memutuskan untuk ya ikut. Tapi kan bukannya pertemanan yang akrab tuh justru pertemanan yang low maintenance gitu gak sih? Gitu kan. Nah, kalau Mbak Dev kan tadi bilang ya kalau udah jarang berkabar apa segala macam. Nah, iya, boleh bingung. Nah, itu mengkoneksikannya tuh gimana tuh? Sedangkan kan kalau aku ya, aku sama sahabat-sahabatku tuh biasa berkontekan tuh 6 bulan sekali atau nggak 6 bulan sih, lebay banget kayaknya. Sebulan Kayak nggak sih, Ed? sebulan 2 iya, bulan lah. sebulan sekali gitu benar reply story gitu kan. Iya, iya. Sama sahabat ya, yang benar-benar ring satu gitu kan. Iya. Nah, kalau tadi kan agak berlawanan sama Mbak Dev, nah itu kayak gimana menurut Mbak Dev? Tadi kayaknya aku bilangnya itu nggak sih Mas? Kayaknya aku bilangnya kalau misalnya udah lama nggak berkabar baru aku ikut gitu. Oke. Puasa ya Allah. Enggak apa-apa Mas, gitu. Benar-benar emang yang low maintenance itu sih yang Yang lebih long last. long last, bener. Aku sama teman-temanku tuh COVID bahkan kita nggak sama sekali ketemu sih. Ketemu tuh baru 2023 nih. Bener-bener aku Setelah setuju. COVID-nya mereda, Iya, hilang. tapi kalau hubungan dari WhatsApp, dari sosial media yang lainnya tetap ada sih. Iya. Gitu. Ya, Sama kok. ya. Puasa jadi nggak fokus ya Allah. Alasan. Gak apa-apa Mas. Kalau misalnya tadi kan kita ngomongin temen gitu ya. Kalau dari sisi Mbak Dev selaku milenial, kalau di tempat kerja ada bukber tuh apa ya? Ibaratkan bisa membawa merekatkan hubungan juga nggak sih sama rekan kerja. Bisa banget sih. Iya. Itu kalau misalnya kita nggak bukber kan Mas, mungkin hubungannya lebih ke profesional Betul. pekerjaan. Iya, Nah, benar. di bukber kita bisa lebih merekatkan lagi. Karena udah nggak Jadi ngomongin santai, kerjaan ya. bener, nggak ngomong kerjaan. Gitu. Tapi tetap closing. Iya, kalau itu tipis-tipis pasti di Tetap dimasukin. Mungkin kalau bukber kantor kayaknya udah nggak tipis, langsung tebel. Hari ini makan, ayo closing besok. Gitu. Kamu makan untuk closing. closing, Energinya masuk harus dikeluarin. Ayo harus keluar. Cepet kerja. Takut banget ya Allah. Oke deh. Nah, kita sekarang beralih ke Gen Z nih ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Asrin sebagai perwakilan Gen Z mungkin mewakili suaraku juga ya. Gitu sebagai Gen Z. Kadang suka ngerasa nggak sih, bukber itu cuma formalitas gitu. Kadang iya, karena itu iya kalau yang aku tahu tuh circle yang undang aku ini circle yang flexing. Jadi itu Oke. cuma formalitas doang undang aku gitu. Karena kalau ada yang mau dengerin flexingnya dia gitu, yang dengerin cuma aku gitu mungkin. Oke. Kayak gitu ya. Baik. Gitu. Tapi kalau misalkan ya tadi ya mungkin kalau untuk aku nggak tahu ya Gen Z atau mungkin semua orang atau gimana. Tapi kalau di aku itu bener-bener selektif banget sih untuk mengalokasikan energi aku untuk orang-orang yang emang bener-bener aku perlu maintain gitu. Pun emang misalnya ada circle yang jarang banget ketemu, terus dia ngajakin gitu ya, aku lihat dulu ini circle dari mana, terus kayak oh kalau misalkan emang sama sekali gak pernah ketemu, ya nggak apa-apa kita give it a try aja gitu, kita nyoba gitu sih. Oke. Karena aku agak insecure selama ini kan, waktu kita COVID kan kita sempat kuliah di rumah tuh berapa Bener, tahun, kita iya. di rumah terus kan. Aku kayak takut lack social skills juga sih kalau aku terlalu mengurung diri gitu. Iya, bener lagi. Jadi kayaknya kita yang perlu lebih berani gitu, kayak ya udah deh gitu, Ayo coba deh, aja deh gitu. Toh samperin juga gitu ya nggak pernah ada riwayat yang jelek juga gitu. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya
momen bukber tuh kadang suka bikin kita FOMO. Walaupun itu udah circle yang udah lama nggak pernah kita jamah gitu ya. Kadang ngerasa FOMO nggak dengan oh ternyata lihat story bukber lagi, aduh FOMO banget nih, kenapa kok gue nggak ikut ya gitu. Oh iya. Oh maksudnya ngelihat story orang-orang tuh kita bukber karena FOMO gitu ya? Iya. Oh, bisa jadi sih, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku nggak semua FOMO itu negatif ya. Kalau misalkan FOMO-nya itu ya positif, nggak apa-apa. Kayak ya udah gitu, kita silaturahmi, kita udah lama gak ketemu, kita ketemu yuk, mumpung ada momennya kan. Karena kan Betul. kalau nggak ada momennya kita gengsi dong. Benar. Kayak ngapain nih orang tiba-tiba ngajak ketemu, iya kan? Apakah menawarkan? Iya betul, alasan-alasan para mantan sebalikan kan juga itu kan, para mantan ini butuh momen. Betul. Gitu. Marah-marah itu betul. Iya, bukber. Bukber. Makanya closingan dengan bukber. Pasti kan bukber. Takut Gitu. banget Jadi semua ya. tuh ada momennya. Gitu. Bener-bener. Aku setuju sih. Gitu. Oh gini ya rasanya. Bukber di era dewasa tuh udah barter value gitu ya. Kayak, lo mau gue datang bukber, closingin gue. Tapi lebih seneng kalau misalnya hadirin bukber gitu ya. Kadang kan suka ada bukber SMP ternyata seangkatan, atau bahkan misalnya contoh misalnya bukber ekskul, terus ekskulnya berbagai angkatan sampai yang masih siswa aktifnya gitu kan, atau ketemu sama mahasiswa adik-adik kita nih yang masih bahkan jadi mahasiswa aktif gitu kan. Lebih seneng yang kayak gitu, atau lebih seneng yang lebih lebih eksklusif gitu. Aku prefer lebih eksklusif sih. Eksklusif Kalau ya. kayak bukber atau reuni akbar gitu, aku nggak prefer. Tapi kalau iyalah. sekali datang ya nggak apa-apa. Tapi jujur iya lagi, aku juga lebih senang yang Iya lebih nggak sih? eksklusif. Iya lagi. Soalnya aku kalau language aku you time gitu. Iya sih, Jadi benar, harus benar. benar-benar berkualitas sama orang yang aku. Iya, aku tuh lebih bahkan lebih ngefilternya tuh kalau dia udah 2 tahun bener-bener hilang kabar, bener-bener ya udah plong gitu, nggak ada kabar, kayaknya ya udah deh, nggak bakal mau. Pokoknya nggak bakal, kalau dia ngajakin bukber ya aku akan mempertimbangkan 2 kali gitu kan. Kalau Mbak Devia gimana? Kalau tadi eksklusif, aku suka yang intimate sih mas. Oh intimate, berarti yang lebih sama sih. Cuma beda Cuma beda bahasa. bahasa. Nggak apa-apa kan, kita beda generasi ya. Nah itu maksudku, aku yang intimate. Oke, intimate aja gitu ya. Tapi pernah nggak ngehadirin kayak bukber yang dengan tema bukber reuni akbar gitu? Aku nggak pernah, Mas Ibnu. Sama lagi aku juga, apakah Sama aku sekali, milenial maaf. juga kali ya? Gitu, aku juga nggak pernah lagi. Tapi Mbak Azan juga nggak pernah berarti ya? Enggak. Kalau bukber yang gede gitu enggak. Pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya momen bukber ini ya akhirnya malah jadi media gibah? Pernah nggak? Aku nggak mau jawab sebelum. Pernah sih pasti Ini ya. dia jawab Maksudnya sih. iya kayaknya gibah sudah menjadi nggak boleh tapi rata-rata. Maksudnya kita kayak kadang kita tuh nggak sadar atau kita gibah gitu. Maksudnya bukan saat bukber aja gitu kan. Pasti iya sih. Iya, ya. Tapi kalau kayak gitu ya lebih kayak puasa guys. Puasa, guys. Bulan Tapi Ramadan. alhamdulillah circle aku jarang yang kayak gitu. Ngerti gak sih kalau ada orang yang gibah kan ada yang mulutnya julid banget gitu kayak jahat itu. Aku nggak punya temen kayak gitu sih, alhamdulillah. 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 Paling sarkas tipis tapi kayak nggak sampai yang lo tahu nggak sih dia gini itu nggak ada lah, alhamdulillah. Gitu ya, nggak sampai gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Allah menjaga saya. Mungkin yang tadi kayak Mbak Srin bilang sih mas, konfirmasi fakta bukan gibah. Oh, oke, benar. Konfirmasi Fokus fakta. group discussion dengan Fokus group discussion. ya, AKA bukber. tuh. Gitu. Oke. Kalau aku No. pernah banget akhirnya kan aku sampai bilang gini kan sama temen-temenku kayak ya udahlah ini satu hari ini ibadah puasa gue kayak bisa dibilang batal deh karena emang parah sih omongannya gitu kan. Kayak, aduh ya godaan setan ya emang kadang-kadang suka lebih keras gitu kan. Tapi abis itu udah closure kan. Abis Misalnya itu- kayak kan kita belajar dari dia nih guys, kita nggak boleh gini. Nah, itu mah kalau kayak gitu kita diskusi mas. Kalau ada closure-nya, seenggaknya ada hal baik, hikmah yang diambil dari kejadian itu. Dari closure. Closure-nya adalah Biar less dosa, less sin gitu.
Yuk next. Ngeri banget ya. Kurang closure berarti. Kurang closure ya? Iya, biar gak dosa-dosa banget gitu. Iya, ambil hikmahnya gitu. Study gitu ya. Betul. Kan fokus group discussion, jadi harus ada closure-nya gitu. Tapi esensinya, setuju gak sih kalau misalnya bukber tuh esensinya ya update kabar, merekatkan hubungan dan silaturahmi. Kita kan sama-sama setuju lah ya tentang itu semua. Nah, tapi pernah gak sih kayak mungkin kita menghadiri satu bukber yang bikin paling gak nyaman? Pernah gak? Pernah. Kayak gimana tuh situasinya, Mbak? Situasinya itu pertama ya dia tuh orang-orangnya bukan yang deket sama aku, temen SD itu. Yang itu tadi ya? Iya, nggak dekat sama aku, tapi kan aku pikir ya udah deh give it a try nih, siapa tahu ya karena kita sama-sama dewasa, jadi kita udah bisa sama-sama merangkul gitu lah. Tapi ternyata di situ tuh enggak, jadi kayak beberapa orang sama beberapa orang gitu, jadi kayak nggak bisa nyampur gitu, kayak geng-gengan gitu loh. Tapi kan kita lagi bukber, maksud gue kenapa kita geng-gengan, kita lagi bukber gitu. Iya lagi benar. Ditambah lagi sama yang flexing itu gitu. Kalau sering ada postingan yang kenapa sih ke acara mesti pakai yang seragam itu gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Oke. Iya sih kelihatan sih jadi yang kayak mana bukber, mana ibu-ibu qosidah gitu ya. Iya, dia bukbernya nggak, maksudnya yang jadi abdi negara itu pakai seragam abdi negara gitu. Kayak nggak apa-apa sih, itu yang namanya fashion kan pilihan. Tapi kalau misalnya perbedaan gitu ya, ritual bukbernya Gen Z dan milenial tuh apa sih? Kayaknya yang tadi Mas, yang teknologi udah semakin berkembang pesat gitu. Kalau dulu mungkin nggak terlalu masif ya. Kalau sekarang informasinya udah cepet, untuk invite untuk bukber, terus mengabadikan momen kayak gitu sih. Terus lebih ke tempat bukbernya juga. Sekarang banyak di tempat-tempat yang banyak pilihan. Kalau dulu lebih terbatas aja. Tapi ada nggak misalnya kayak nggak tahu ya, kalau aku selaku Gen Z gitu ya, kadang bukber tuh iya karena kita terlalu dekat dengan teknologi ya, jadi ya kayak ada yang nge-vlog lah, ada yang tiktokan lah. Jadi kita di akhir sesi itu kita selalu bikin tiktok gitu loh, kayak selalu ada aja DC yang tren, terus kita bikin lagi bareng-bareng. Kayak mungkin itu salah satu icon di aku ya selaku Gen Z gitu. Kalau selaku Gen Z juga apakah sama nggak kayak gitu? Kalau tiktokan enggak sih. So far kayaknya aku nggak pernah bikin tiktok bareng gitu. Bedanya kalau di Gen Z apa ya? Ini karena kalau tadi kan lebih ke kayak teknologi yang terbatas kan, jadi lebih lebih punya waktu yang berkualitas untuk berkumpul gitu. Nah kalau aku itu karena kita teknologinya udah jor-joran banget di generasi aku gitu ya, jadi informasi itu banyak banget, ajakan bukber juga banyak banget, dan segampang itu untuk ngumpulin orang, tinggal nanya aja, lo free-nya kapan, jadi lo pasti lebih mudah gitu loh, walaupun tetap challenging. Jadinya ya itu kita mesti benar-benar milih yang yang kira-kira worth untuk datang gitu. Dan itu pun ketika kita nggak mau ya kalau kita udah datang gitu, udah menyempatkan waktu, tapi ternyata ketika kita datang teman kita tuh ya kayak tadi mungkin asik sendiri tiktokan atau asik sendiri nge-vlog atau gimana ya, which is sah-sah aja, tapi aku nggak prefer gitu loh bukber yang kayak gitu sih. Aku tadi balik lagi yang lebih ke eksklusif dan intimate gitu ya. Betul, lebih suka yang itu sih, lebih berkualitas dan lebih bermakna gitu. Dan ini nggak sih kalau Gen Z tuh kadang suka milih tempatnya yang lagi viral gitu nggak? Kalau itu kayaknya lebih tergantung personality masing-masing sih. Ya. Iya, atau mungkin di circle itu tuh emang stylenya kayak apa. Tapi kalau aku so far sih enggak sih. Kita pilih tempatnya itu lebih ke kayak yang accessible sama transportasi umum. Terus misalnya kayak, kalau kita di kafe kita bingung nih mau kemana lagi, udah kita di mall aja, di resto. Jadi habis makan kita bisa kemana-mana gitu loh. Jadi lebih pertimbangan aksesibilitas sama efektivitas. Kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin ada juga yang lebih prefer tempat viral gitu. Bener-bener. Kalau kayak kesannya milenial sama Gen Z tuh kayak jauh banget gitu ya. Iya, Kayak
Kalau misalnya Mbak Dev nih selaku perwakilannya milenial, ada preferensi kayak milih tempat bukbernya nggak? Nggak ada mas, paling ya itu tadi akses. Paling sering sih emang di mall sih mas, yang gampang kemana-mana jadinya. Lebih ke akses dengan gampang kemana-mana gitu ya. Nah, Kalau aku yang penting murah dan banyak lagi. Betul. Quantity Quantity is number one. ya udah murah, kenyang, banyak. Iya benar, dan halal. Dan halal. Jangan sampai bukanya kita pakai yang nggak halal gitu. Betul, sia-sia nanti. Sia-sia. Namanya. Oke deh, mungkin kita cukupkan podcast kita sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Dev, Mbak Asrin atas kesediaannya. Dan berhubung seminggu lagi kita lebaran gitu ya. Jadi aku mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Mbak Bila Aidi. Selamat mengejar Lailatul Qadar. Selamat mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Selamat Qadar. lebaran. Dadah. Assalamualaikum Bapak Ibu Asana People. Dadah.